Meroke yang saya hormati, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu ya melalui media Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pradin yang saya hormati dan anggota Pradin seluruh Indonesia yang saya banggakan, terkhusus Waketum Pradin Advokat Baginda Sagala yang sedang berada di Poso atau di Palu, tidak jelas informasi terakhir. Kemudian kepada rekan advokat senior Victor Nadabdab yang sedang berada di posko dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Maju terus. Saudara sekalian, undangan ini Komisi Pengawas DPP, sekretaris lengkap Pak Frans dan Pak Kornel Sianturi dalam rangka untuk melaksanakan tugas DPP rangka meningkatkan mutu para anggota di sini ya, dan para advokat seluruh dunia pada Indonesia. Sesuai dengan undangan yang sudah saudara-saudara terima melalui medsos, di-share ke segala penjuru dunia. Prodi MAD ini sangat menuntut bagi kita bersama. Misalnya kalau saya tidak salah ingat, yang lalu saya share tentang mutu dan kemampuan sendiri walaupun non Pradin, tapi kita harus waspada jangan sampai seperti itu anggota Pradin. Tepatnya jelasnya yang saya share itu adalah dua putusan dalam pertimbangannya diputus dengan NU karena tidak becusnya atau tidak mampu membuat surat kuasa. Itu pertama yang mendorong DPP Pradin agar supaya melaksanakan prodi MAD ini. Kemudian itu pertama. Kedua, sendiri bukan orang lain. Menemukan anggota Pradin ada yang membuat surat kuasa pakai kop surat. Ini juga merupakan suatu malapetaka bagi kita bersama nanti kalau ini berkepanjangan. Oleh karena itu, prodi MAD ini merupakan suatu tuntutan profesi yang harus dilaksanakan. Dan tuntutan hukum juga, bukan hanya tuntutan hukum bagi pengemban profesi advokat sesuai dengan mandatorinya
Undang-Undang Perguruan Tinggi yang kita kenal ada 3 jenis perkara. Maaf, bukan perkara lagi, keselio lagi. Ada 3 jenis rumpun pendidikan maksudnya. Jenis pendidikan pertama adalah akademik atau akademisi. Jenis rumpun kedua adalah vokasi. Dan ketiga adalah profesi. Nah, yang bahwa prodi MAD ini tidak ada lagi alasan kita harus bahas daerah para anggota yang ada di Jayapura, lihat, dan di tempat-tempat yang lain. Ini yang memacu saya dan pengurus lainnya. Tolong di-mute dulu biar saya tidak buyar konsentrasi. Itu. Kemudian mengenai pelaksanaan prodi MAD ini seperti biasanya kita lakukan, akan peringati tanggal 30 Agustus 2023 58. Nah, setelah itu masuk kalender akademik. Kalau nggak salah di sini Pardo Muan Sibuya, mungkin beliau sudah tahu soal kalender-kalender akademik ini karena beliau yang aktif di kampus. Jadi September kita masuk, kita laksanakan prodi MAD ini, dan yang kemudian nanti seperti halnya yang telah kepada saudara-saudara sekalian sangat memahami dan memaklumi tentang dan nanti tahun ke depan ulang tahunnya genap 80 tahun ya, berapa? 70 tahun ya. 70 tahun Pradin sudah mencetak, mengukuhkan gelar master atau AD. Jadi 2 semester, 1 tahun, tugas akhir angkait yang singkatnya yang saya sampaikan, mungkin pengurus yang lain karena ada Bapak Frans, ada Pak Walau, ada Pak Sianti, yang saya sampaikan. Sekian, nanti kita diskusikan hal-hal yang penting, persiapan kita lakukan. Mungkin nanti mengadakan orientasi dan registrasi yang sudah mendaftar pesertanya, terkhusus kepada, tolong sampaikan dalam Zoom ini, terkhusus kepada anggota Pradin yang aktif, pengurus KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, Deputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, wajib ikut, tidak ada alasan menolak. Saudara hadir, tidak hadir kuliah ataupun alasan apapun, bagi saya tidak ada menerima itu. Akan saya potong rembesnya uang kuliah. Saya ulang sekali lagi, saya ingatkan. Tolong di-mute dulu, tolong di-mute dulu. Mute dulu kawan, nanti saya bagi Jabodetabek, Jawa Barat wajib melaksanakannya. Tidak menuntut harus bayar cash dari kantong kalian, tidak, tapi akan saya potong dari reimbursementnya. Selamat Waluyo itu ya punya kamu, bukan yang kamu kirim. Operatornya nih. Nah, oleh karena itu saya ulang sekali lagi, dengan demikian Angkatan DP Pradin menginventarisir dari
15 cabang kali 45 orang. Bagus. Agregat kali 3 5 orang. Bagus ya. Nah, oleh karena itu tolong diperhatikan. Untuk selengkapnya mungkin dapat ditambahkan Pak Frans. Akan demikian. Terima kasih. Iya saya tuh. Aman. Pak Ketum, akan sebutannya Aman udah. saya hanya menambahkan sedikit ini. Kita tadi ketum kita tentang pentingnya ini untuk di daerah kita khususkan dulu Jabodetabek pertama, biar bagaimana masalah yang paling utama dihadapi oleh rekan-rekanku di sini masih paling banyak. Kita harus ngakuin itu. Jadi saya kira kalau memang akademik semua rekan-rekanku sudah mengetahui akademiknya. Dan sudah ada brosur yang diserahkan oleh Pak Ketum kita. Yang paling utama sekarang advokasinya dan bidang profesinya. Itu yang paling kita fokuskan, yang akan nanti kita belajar bersama tentang hal itu. Saya kira nggak perlu saya panjang lebar. Tadi sudah katakan bahwa yang paling utama kita minta masukan cabang. Kita boleh yang Bapak laksanakan oleh cabang. Itu yang boleh biar Bangnya lebih yakin. umum nanti untuk sekian dari kami serahkan kembali kepada Pak Frans untuk menambah. Silakan Pak Frans. Ibu Ana nanya tuh udah di BPJS Kesehatan berarti atas nama saya ya, bukan atas nama istri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kan pada peserta Dum. Alhamdulillah kita Allah SWT karena masih Bapak ya. Iya betul. Oke. aja. Maka kita respons yang nanti akan untuk kita harapkan menjadi advokat yang melaksanakan tugas. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu saya tekankan kepada rekan-rekan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Umum itu barangkali mungkin bermanfaat bagi kita semua untuk pelaksanaan prodi ini. Kenapa? Karena berbagai permasalahan yang masih kita hadapi yang seharusnya tidak perlu terjadi pada advokat, khususnya advokat Pradin. Walaupun persoalan-persoalan kalau kita lihat banyak contoh-contoh kesalahan-kesalahan yang diakibatkan, yang dibuat oleh rekan-rekan di samping, tapi kita berusaha dan berupaya agar jadi pada anggota advokat Pradin. Tadi Apa danaunya juga? kekuatan kuasa. Nah ini perlu teliti lagi kembali. Jangan asal buat surat kuasa yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan-aturan perundangan ditetapkan. Karena itu sudah ada. Dan bahkan kalau kita melihat buku petunjuk yang dikeluarkan oleh gimana membuat surat kuasa yang benar. Baik surat kuasa dalam
acara pertama itu kita menginjak kepada gugatan. Kalau surat kuasa tidak jelas, tidak beres, maka akan berakibat kepada mana menyusun surat gugatan yang baik. Jadi Nah, oleh karena itu tambah ilmu kita yang sekecil-kecil sampai yang terbesar. Kali semua paham bahwa bisa pas, maka ilmu juga tambah. Oleh karena itu mengharap harapkan kita semua tidak kesalahan-kesalahan Rugi mas, rugi asrama Ciledug mas, fokus mas Jakarta Timur. Bantuan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Karena itu udah ditingkat itu yang orang dia kan tidak selesai itu dia. rekan-rekan memberikan Dia kalau ada orang kapan Admin, tertibkan suara-suara itu. kalau Jangan mengganggu. terbuka pendaftaran segera yang tadi disebutkan kurang lebih 45 orang, maka kita untuk gelombang pertama lakukan pada atau bulan depan. Itu tergantung masukan-masukan dari rekan-rekan dari khususnya yang ada di Jabodetabek maupun Bandung dan Bogor. Oleh karena itu, barangkali pada sore hari ini kita semua sepakat mulai kapan kita lakukan, dan kita putuskan pada sore hari ini dimulai pada hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun 2023. Oleh karena itu sangat penting artinya kalau kita sepakat untuk bisa melaksanakan. Soal biaya barangkali itu jangan kita persoalkan. Kalau biaya mungkin nanti kita pertimbangkan bagaimana cara membayarnya, khususnya untuk para dosen yang nanti akan memberikan pelajaran atau bahan ajaran kepada kita semua. Barangkali itu yang perlu saya tekankan kepada rekan-rekan. Oleh karena itu, dengan menyingkat waktu, mungkin nanti Pak Ketua Umum akan minta pendapat, masukan dari rekan-rekan seluruh se-Jabodetabek dan Bandung untuk bisa memberikan masukan kapan kita mulai dan tanggal berapa, bulan berapa untuk tahun ini. Supaya kita segera untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan dosen, termasuk administrasinya. Oleh karena itu, barangkali hari ini, kalau rekan-rekan setuju, kita buka untuk pendaftaran mulai hari ini selama 1 minggu, sehingga pada kalau terdaftar dengan kasih atau kota yang kita tentu dari Pak Ketua Umum 45, kita tentu pelaksanaan dari tambahan ada yang kurang, dan barangkali kita semua paham dan tapi kita harus menyempurnakan. itu yang dijual hari Pokat Pradin Juang, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Oke ya. Mas aslinya mana? Terima kasih Pak. Wonogirinya yang dekat ke atas lagi ya. Mohon kepada Sebelum. Waketum Advokat. Saya pernah ke situ. Silakan Pak untuk menyampaikan menyambung apa yang telah disampaikan Bapak-bapak terdahulu. Silakan Pak Waketum, Pak Budiman.
Itu yang harus kita. Baik, terima kasih. Saya diberikan kesempatan mengenai program. Kalau bisa di mute dulu yang bicara-bicara. Di mute dulu Pardomuan Sibuaya. Bapak Pardomuan Sibuaya. Ya, makasih Pak. Supaya karena agak Sekjen sekarang udah nggak mau sidar lagi ya. Ada masalah. Pak Andi Hakim, tolong Pak Andi Hakim nanti kasih kesempatan. Sebenarnya nggak usah pakai merah. Aduh. Sudah bisa didengar suara saya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai MAD ini, sebagaimana tadi dikemukakan oleh Bapak Ketua Umum, sudah dibuat sedikit latar belakangnya, antara lain dikasih contoh kenapa penggugat itu bisa mengalami putusan NO di pengadilan. Apakah seseorang advokat pengacara itu tidak mampu membuat gugatan yang sedemikian rupa sehingga membuka lebar untuk eksepsi dan rekonvensi. Kalau saya kemarin sidang di Pengadilan Jakarta Utara lain lagi. Saya sebagai tergugat di bidang perceraian ini, di bidang perceraian, jadi sebenarnya hal-hal yang biasa, tapi justru putusannya NO. Ini agak aneh ini. NO, saya sebagai tergugat. Nah, di mana ini? Siapa yang kurang cermat sebenarnya ini? Kok bisa NO? Nah, ini sekedar ini aja itu, brainstorming aja yang harus kita lihat. Nah, pada prinsipnya kita sudah semua sepakat bahwa akan diadakan program Master Advokat ini. Dan kelihatannya dari daerah juga sudah banyak yang ingin. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah tempat. Ya. Dari awal kita sudah rencanakan bahwa tempat yang kita akan dalam awal ini adalah di Jakarta, di Jalan Dan Mogot. Syukur-syukur bisa ke hotel kalau memang berminat. Nah, akan tapi banyak yang bertanya dari daerah, bagaimana kalau Jakarta kami Pak? Saya bilang Jakarta ini kan cuman kuliahnya kan cuman hari Jumat dan Sabtu, bila perlu ditambah lagi hari Minggu. Jadi enggak tiap hari kuliahnya. Ya, pembelajarannya programnya tidak tiap hari, cuman Jumat Sabtu bertempat Jakarta untuk sementara. Kecuali memang di daerah banyak peminat. Kemarin ini pernah saya dengar dari sama Thomas dari Papua, banyak pesertanya Pak. Tidak apa-apa kalau ada 25 orang, kita lakukan di Papua langsung. Banyak bertanya juga, bagaimana kalau online Pak? Waduh, online ini kelihatannya hilang di udara itu, pembelajaran itu. Tidak sampai kepada peserta. Ini barusan saja ini karena banyak bicara, saya nggak bisa mendengar secara utuh. Itulah kelemahan online ini. Di sidang pengadilan juga saya sering protes hakim bahwa supaya dihadirkan si terdakwa di pengadilan. Apalagi sudah tidak ada lagi namanya COVID-19 itu. Hakim juga memaklumi karena sedikit-sedikit putus, sedikit-sedikit putus.
ini mengganggu sebenarnya. Ini adalah program MAD. Harus kita buat secara serius. Untuk apa dibayar mahal-mahal kalau nggak serius? Jadi oleh karena itu kita untuk sementara apapun alasannya kita fokuskan dulu di Jakarta. Apa 1 kelas atau 2 kelas terserah. Dan untuk apa kita tekan dulu seminim mungkin mengenai online. Itu usul saya. Kemudian memang September paling lambat kita sudah buka. Ya, sudah kita buka dan sudah beres administrasinya. Nah, ada di sekretariat di Dan Mogot namanya formulir, tolong diisi. Jadi berapa orang? Dari dulu udah saya katakan memang setiap DPW di seluruh Indonesia tolong dijaring mengenai peminat untuk program ini. Kalau ada, kalau nggak ada juga tidak perlu dipaksakan. Akan tetapi perlu untuk khusus untuk kita, ya, untuk kita intern Pradin, ini kelihatannya wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya untuk ikut. Nah, coba dikasih informasi lah ke pusat, ya, berapa orang pesertanya. Nanti kita cari jalan keluarnya bagaimana supaya mereka bisa ikut dalam program ini, walaupun jauh. Saya kira itu biayanya udah jelas, ya, udah jelas diumumkan dan sudah sering di-share oleh ketua umum, ya, di medsos. Jadi tolong diperhatikan itu semua. Hal-hal yang saya kira nggak banyak saya bicara karena ini udah istilahnya udah finishing, bahwa start untuk memulai kita ini. Jadi tinggal nanti kita akan dengar para calon-calon peserta, para ketua DPW, para ketua-ketua Posbakum di daerah, bagaimana apa usulnya. Tapi usulnya yang masuk akal, ya. Jangan yang enggak-enggak. Supaya kita langsung start. Kita jangan terlalu banyak tanya sana tanya sini, kecuali nggak paham betul. Ya, mari. Jadi semua pembicara itu tadi bisa ditanya, ya. Ya, tolong saya kira secara singkat saja dari saya, karena kita udah fokus untuk pelaksanaannya, sudah berdiskusi bagaimana baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waketum. Apa yang telah disampaikan tadi, mudah-mudahan peserta Zoom segera bisa mengambil apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketum, Pak Kornel Sianturi, Pak Waketum, Pak Advokat Pran, dan Pak Advokat Budiman Baginda Sagala. Selanjutnya, karena ini adalah sifatnya untuk meningkatkan kualitas dari seluruh anggota Pradin dan kesempatan seperti yang disampaikan tadi untuk meningkatkan kualitas itu melalui program pendidikan ini. Untuk itu silahkan akan saya kembalikan kepada Pak Ketum untuk closing. Bukan closing. Silakan Pak. Dengarin. Baik, saudara-saudara sekalian, kembali saya pertegas yang disampaikan oleh Pak Sianturi, Pak Frans, dan Pak Sekjen tadi, dan juga Pak Budiman. Saya memahami dan saya tahu betul bahwa tidak mungkin orang daerah ke Jakarta untuk belajar. Kalian tidak menyimak apa yang saya sampaikan di dalam proposal, ya, penjelasan tentang kegiatan Prodi PA ini. Prodi MAD. Itu yang perlu. Tadi Pak Budiman sudah mengatakan, ya, kita akan buka kelas di tiap-tiap provinsi. Kita akan buka kecuali untuk Jabodetabek ataupun Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Itu kita fokuskan di DPP. Untuk di daerah-daerah yang lain seperti Surabaya, Makassar,
Jayapura, di sana buka kelas. Sistem yang akan kita pakai itu adalah 1 kali offline, 3 kali online. Jadi online dulu 3 kali, nanti baru 1 orang atau 2 orang dosen turun ke lapangan offline untuk mengevaluasi 3 kali pertemuan dimaksud. Gitu. Nah, seperti Prof. Sibuya. Mungkin nanti beliau akan saya tugaskan ke sana. 2 orang atau dengan saya. Kalau untuk offline-nya, itu tidak mungkin kita lakukan semua online seluruh mata kuliah untuk 1 tahun ke depan. Nggak mungkin itu. Karena melalui online ini, mungkin Pak Prof. Sibuya memberikan 100 ilmunya yang mantap, bisa 50% itu sudah luar biasa. Terima kasih Pak Ketum. Itu nggak mungkin dapat 100%-nya, 60 aja pun sulit. Karena kalau tidak melihat wajahnya si Singamangaraja keberapa beliau ini saya nggak tahu. Ini ke-13 pakai 16 kita nggak tahu lah. Nanti beliau barangkali bisa menjelaskannya. Sudah generasi si Singamangaraja keberapa beliau ini. Nah, itu kalau tidak melihat wajahnya yang ganteng Pak Sibuya ini, kalian nggak akan masuk ilmunya. Kalau hanya di kamera aja, saya takut akan mungkin dapat. Tapi kalau sudah melihat wajahnya, Assalamualaikum Pak. turunan Singamangaraja ini, baru nempel ke otak itu. Ingat, prodi MAD ini bukan berpikir. Saya ulangi sekali lagi, di sini diajarin Prof. Sibuya bukan untuk berpikir. Tapi diajarin kalian adalah penelaran. Bagaimana nalar kalian terhadap suatu ilmu. Bagaimana mau mentransformasikan ilmunya Prof. Sibuya ini kepada otak kalian kalau hanya melalui online, nggak mungkin. Apalagi beliau itu raja si Singamangaraja, sudah raja. Raja lagi, 2 kali rajanya. Bingung juga aku. Nggak ada di dunia ini 2 raja. Cuman ada di Batak. Kampus. Lupa saya. Nah, iya kan, raja si Singamangaraja. Luar biasa. Itu harus diambil. Kalau mudah-mudahan nanti dikasih gelarnya di belakangnya itu 1 raja aja buat kita udah hebat. Nah, ini perlu kalian harus disedot ilmunya Pak Sibuya ini. Saya ulangi sekali lagi bahwa sistemnya kita nanti perkuliahan akan kita mulai katakanlah awal September ini. Mungkin nanti karena sudah 3 kali, 3 minggu, minggu ketiga Pak Sibuya akan datang ke sana, Pak Victor akan datang ke sana. Semua instruktur dosen yang ada akan terjun ke offline-nya. Dan nanti diserap Jumat Sabtu itu diserap full pagi di jam 8 sampai sore jam 4. Makan siang. Istirahat. Nah, itu yang sistemnya. Oleh karena itu, saya ulangi, saya pertegas lagi, yang untuk daerah-daerah yang seperti di Jayapura, kalau rame-rame dari Jayapura berapa duit itu ongkosnya? Tapi lebih baik Pak Victor ke sana, saya suruh dosen ke sana ngajar, cuman tiket dia saja sama hotelnya kan selesai. Sama Pak Sibuya. Atau Trans ataupun sebagainya. Instrukturnya tergantung kalian lah. Ini yang perlu saya tegaskan. Tapi ada juga kendala satu hal lagi. Baraknya kita buka kelas di Medan. Bagaimana pula dari Padang Lawas? Ya harus amang boru saya dari Padang Lawas ini kumpul ke Medan kita lakukan. Nah itu. Atau dari Dairi, kampungnya Pak Sianturi. Atau Pak Victor, Sidikalang. Mana-mana tadi remut. Kampungnya Pak Victor itu Sidikalang sana, coba bayangkan. Ya harus ke Medan juga. Tapi nanti kita kasih full pagi, Jumat gitu, dia malam Jumat dari Sidikalang bisa nginap ke Medan, nginap 1 malam di sana, bisa bekerja. Apalagi dari kampung saya sendiri dari Padang Bolak, 12 jam sekarang jarak tempuhnya. Tentu harus menginap 1 malam di Medan. Nah itu nanti kita lihat penyesuaian kegiatan prodi MAD ini. Kembali saya katakan lagi,
kemampuan advokat sekarang ini sangat memprihatinkan. Sangat-sangat. Kalian sudah saya kirim 2 minggu yang lalu itulah tepatnya. Ya, Sekjen. Minggu lalu ya saya kirimkan itu. 2 minggu yang lalu itu. Wakil ketua umum Pak Frans geleng-geleng kepala, senyum-senyum simpul ndak karu-karuan. Saya tunjukin putusannya. Kenapa? Karena yang ada dalam surat kuasa itu gelarnya ndak ada S1, S2 semua. Tapi nggak becus bikin surat kuasa. Allahu Akbar. Ini bahaya ini kalau untuk anggota Peradin. Tapi untunglah. Saya masih untung bukan anggota Peradin. Kalau anggota Peradin gue sumpahin banget itu. Bener. Nah, tolong itu mulai sekarang kita Makassar, Surabaya, Medan, kalau Palembang barangkali belum siap. Pekanbaru juga siap. Ini ada juga di sini saya lihat Tuan Naga ini, takut pula aku nanti ditelan sama dia Tuan Naga ini. Ngeri aku. Soalnya kalau ular naga sudah menelan nggak ada ampun itu. Pekanbaru, Riau juga siapkan di sana kita akan terjun. Dan nanti semua para dosen tentu sebelum memulai perkuliahan ataupun lagi online itu akan memberikan PowerPoint-nya. Kalau kemampuan itu kita bisa belajar. Tapi yang lebih parahnya lagi advokat sekarang tidak punya etika. Selain tidak punya etika, tidak punya budi pekerti. Yang salah bukan Anda semua, tapi yang salah itu adalah pemerintah. Kenapa dihapus mata kuliah, kenapa dihapus mata pelajaran budi pekerti. Nah, coba adab sudah nggak ada. Gampang mulutnya mengatakan yang mulia hakim, tapi dia bajunya miring pakai kancing. Aduh, ini kan kacau advokat seperti ini. Target seorang advokat hanya hepeng. Tahu hepeng kan seluruh bahasa Batak? Hanya duit. Nggak ada itu, nggak benar itu. Advokat itu tidak akan pernah maju bila tidak mengerti budi pekerti. Kalau nggak paham apa itu budi pekerti, jangan harapkan kau maju seperti Pak Profesor Pardomuan Sibuya ini, Raja Sisingamangaraja. Siap. Nah, ini kebenaran beliau ini satu sebaya dengan saya. Jadi enak betul kita ngobrolnya kalau begini. Siap. Itu yang perlu tuh. Jadi nggak ada advokat, jangan harapkan kau bisa maju dapat uang banyak kalau kau nggak punya budi pekerti. Itu satu hal. Hal kedua, mungkin ada juga bagi kalian yang mendapat kesulitan banyak pertanyaan melalui WA yang saya terima. Yaitu, saya belum 20 perkara menangani. Sedangkan di Prodi MAD ini wajib 20 perkara. Memang harus. Perkara banyak. Kalian Anda yang tidak mau. Karena kalian tidak punya budi pekerti. Sekarang dituntutlah kalian memiliki budi pekerti. Nangani perkara banyak kok, 2 bulan, 3 bulan kalian bisa selesaikan kok. Sedangkan perkuliahan kita berjalan 1 tahun ke depan. Itu pertama. Terus saya tanya juga sama Pak Budiman, apa alasan membuat 20 perkara? Alasan Pak Budiman, kita Prodi MAD ini kan literasi. Bukan literatur. Literatur itu kalau Prof. Sibuya ngajar di kampus pakai literatur. Kalau Prodi MAD bukan literatur, literasi. Kalau kita punya literasi, berarti kalian harus punya bacaan yang mempunyai pokok bahasan yang kalian lakukan untuk penalaran. Bukan berpikir, bukan menganalisa putusan itu, enggak. Tapi untuk membahas bagaimana teorinya, itu urusannya Pak Raja Sisingamangaraja itu. Bagaimana nalarnya terhadap pelaksananya nanti bersandarkan pada putusan dan pengalaman-pengalaman yang kita miliki seperti Bapak Advokat Senior Cornel Sianturi SH MH MAD. Nanti beliau sudah karatan dia pegang palu itu di meja hijau. Nanti beliau akan bisa memberikan nalar terhadap suatu putusan.
Begitu juga yang lain-lainnya, instruktur kita. Ada semua dosen yang tersedia yang kita siapkan oleh DPP Peradin, semua berpengalaman. Terlebih-lebih satu lagi yang namanya Rongpur Hutagalung. Mulai dari sperma beliau sudah ada, sampai sekarang umurnya 85 tahun. Karena bapaknya hakim. Domisilinya di Bandung. Bukan hanya dari darah, sperma udah jadi advokat dia. Sekarang umurnya 85 tahun. Dia sudah doktor. Disertasinya tentang advokat. Nanti beliau pun akan memberikan pengalaman-pengalaman bagi kita semuanya untuk bagaimana cara nalar terhadap suatu hukum. Bagaimana kaidah-kaidahnya dan sebagainya. Ini yang sistemnya kalian harus pelajarin. Kita akan berikan. Sehingga nanti setahun ke depan, 30 Agustus 2024, genap Peradin berusia 70 tahun. Ya, 70 ya. Ya. Kak, sudah menciptakan master advokat. Wah. Jadi nanti kelak dunia ini kutinggalkan, kelak dunia ini ditinggalkan Prof. Sibuya, sudah ada kenangan dibaca oleh generasi begitu ya Pak Sibuya. Siap, Nah, betul. mantap. Nah, ini yang perlu barangkali sebagai persiapan kita, mungkin pertengahan Agustus ini kita nanti orientasi, dan sekarang kita buka dulu kepada anggota-anggota. Peserta sekarang sudah 34 orang. Ada yang mau disampaikan? Yang raise hand, silakan. Ada yang mau mengajukan? Ada yang kurang? Izin Pak Ketum. Sapri Makassar, Bang. Sebentar Pak Sabri, mungkin ada yang mau ditambahkan Prof. Sibuya, silakan dulu kata pengantar, sepatah kata, dua kata Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Ketum. Salam hormat. Salam hormat juga untuk Pak Budiman. Rekan saya, rekan yang sudah lama baru ketemu kembali. Dan kepada Pak Victor Radabda, pernah ketemu tapi mungkin sudah lupa. Yang pertama, catatannya adalah bahwa saya melihat keunikan dari program Magister Advokat ini karena mulai pendekatannya pendekatan keilmuan. Ketika saya tanya begini kepada peserta, kenapa surat kuasa harus bersifat khusus? Ternyata filosofinya tidak dipahami. Jadi hanya dia tahu pengalaman harus surat kuasa khusus. Nah, yang saya tangkap dari kesannya Pak Ketum adalah pendekatan-pendekatan yang akan kita lakukan dalam konteks praksis hukum yang praktis ini atau praktek hukum yang praktis ini adalah pendekatan-pendekatan keilmuan. Itu yang saya tangkap semudah-mudahan saya tidak salah. Nah, pada hakikatnya ilmu hukum itu sebenarnya adalah ilmu praktis. Jadi orientasi ilmu hukum adalah pada penyelesaian masalah-masalah hukum yang dalam realita berdasarkan keputusan-keputusan yang dipandu oleh norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan lain-lain. Artinya bahwa pendekatan yang ditawarkan oleh magister advokat kita itu semuanya. Nah, fungsi ilmu hukum ini justru yang jarang dan hampir tidak pernah diulas di S1, S2, ataupun S3. Ini yang saya apresiasi dari Pak Ketum, melihat satu visi jauh bahwa pendekatan praktek-praktek hukum yang selama ini terjadi di luar konteks keilmuan, sehingga apa-apa yang disampaikan tadi itu menyimpang dari kaidah keilmuan. Jadi karena itu saya mengapresiasi kepada Pak Ketum dan kawan-kawan yang ada di DPP. Sungguh suatu terobosan baru ini ada pendekatan keilmuan dalam konteks praktek hukum. Mudah-mudahan ini menjadi pelopor buat AI atau yang lain. Itu saja pendekatan komentar dari saya Pak Ketum. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sharing lagi. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Sabri dari Makassar. Baik, terima kasih Bang. Salam hormat buat Ketum Pradin,
para wakil ketua umum, Bapak Ibu, para DPW, Posbakumadin, Grading seluruh Indonesia. Yang pertama yang saya ingin tanyakan Bang, ini hal yang sangat menarik kalau kita berbicara tentang program Master Advokat. Kami di wilayah Sulawesi Selatan saya kira bisa menjadi prioritas dan mendukung program ini. Hanya kemudian ialah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, khususnya dari pengurus-pengurus, khususnya di DPW. Dia sampaikan ke saya seperti ini, Bang. Kalau misalnya proses MAD ini berjalan dan kemungkinan besar dibuka di wilayah Sulawesi Selatan atau ada anggota Pradin yang ikut di wilayah Sulawesi Selatan, terus kemudian ialah mohon katanya diberikan kebijakan subsidi khusus untuk pengurus DPW. Misalnya ketua, sekretaris, bendahara, kalau misalnya bisa ada potongan subsidi Bang, soal apalagi namanya pendaftaran ikut program di MAD itu. Supaya apa? Supaya mereka ada persoalan mempunyai rasa bertanggung jawab dalam hal untuk membesarkan Pradin. Saya nggak bisa sih. Dan ada rasa perhatian yang bisa diberikan sebagai bentuk perhatian dari DPP. Itu yang pertama Bang. Terus yang kedua, khusus di wilayah Sulawesi Selatan, ini ada beberapa yang konfirmasi untuk dibuka kembali. Lagi ada. Ini nggak punya Zoom ya? Bang, secara offline atau tatap muka. Dan nanti saya tidak tahu apakah mungkin saya minta petunjuk dari Terus yang kedua soal program MAD, saya kira kami mendukung penuh. Hanya kemudian ialah khusus ada kebijakan khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan mengenai sekretaris dan bendahara bisa ada potongan. Dan terima kasih Bang. Salam hormat dari Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Advokat Senior Muhammad Sabri, Tundru SHM HMAD, walaupun belum dikukuhkan dilantik. Mengenai manajemen itu kita tidak akan pernah lupa dari kita untuk kita. Ini kan program ini seperti kata Prof. Siboya tadi mengatakan ini suatu terobosan yang luar biasa dan yang belum pernah dirancang oleh orang lain. Karena menurut beliau itu memang inilah yang harus caranya meningkatkan mutu dan kemampuan serta bagaimana membangun profesi advokat ini officium nobile. Pasti akan kita lakukan manajemen paling terbaik. Bukan kata distribusi segala macam, enggak. Tanpa daerah ini enggak berjalan. Masa manajemen di tangan pusat semua? Tidak dong. Itu satu. Kemudian bagi anggota Pradin yang hadir di sini itu memang ada pengecualian. Coba dibaca program saya di proposal yang saya sampaikan di situ ada pengecualian. Dikecualikan anggota Pradin. Itu ada hal-hal tertentu. Tentu itu karena itu bersifat manajemen, tidak akan kujelaskan sedetail mungkin untuk dibaca orang. Ya. Nggak usah ragu, nggak usah biasa, nggak ada masalah kalau manajemen. Jujur saya katakan sama Pak Sabri, yang daftar ke DPP itu sekarang ini saya daftar ke HP saya sudah hampir 40 orang di Makassar. Yang tidak ada daftar itu hanya anggota Pradin. Tuh, maafkan saya marah sedikit. Saya bingung kenapa anggotaku demikian. Dari Makassar itu sudah ada 40 yang daftar. Mereka siap. Kenapa ini saya ulur-ulur terus mulai dari Januari? Karena persoalannya anggota Pradinku ini kemana? Tapi ini sudahlah. Saya tidak mau peduli. Mau selamat tinggal. Jalan. September kita jalan. Ada 40 itu. Ada berkelompok-kelompok. Jadi ada kelompok ini, kelompok itu saya inventarisir semuanya sudah 40 lebih. Mereka siap. Ini untuk diketahui, tolong sampaikan sama Pak Rahman kalau nggak ada di Zoom ini. Banyak, bukan hanya Makassar. Jayapura itu ada, Thomas Pamboy. Jayapura sudah hampir 50 yang daftar.
menghubungin saya. Pekanbaru juga ada di sini, ada kok di sini non Pradin, ada Mahfuzat. Ini ada ini non Pradin di sini. Kalau saya share semua di HP saya, advokat seluruh Indonesia, ini meledak ini Zoom ini. Tapi oke lah, persiapan cukup kita anggota Pradin yang dekat-dekat mau ingin tahu seperti Mahfuzat ini, karena pengen dia udah gatal aja dia mau pengen MAD. Iya Pak, dari Riau ini. Pak, Riau aja sudah 40 juga. Banyak yang mau. Kenapa? Karena ini ilmu. Otaknya, namanya si Buya itu kan profesor udah, raja Sisinga raja lagi. Ilmu itu harus diambil itu. Itu. Jadi jangan lagi kita tedeng-aling-aling. Kami ini sudah kepala 7 semua. Aduh, kapan kami mau wariskan ini kepada kalian? Ilmu itu sangat mahal. Kami siap, DP Pradin, sedemikian rupa saya katakan. Ya, oleh karena itu saya dampakkan kepada seluruh anggota Pradin, cobalah mulai dari sekarang berbenah diri. Yang khusus 80 cabang terakreditasi wajib. Saya nggak mau tahu, saya potong reimbursement. Titik. Ya. Jadi kalau pengecualian itu ada, coba baca lagi program apa itu proposal yang saya sampaikan itu, baca di situ ada koma dan dikecualikan anggota Pradin. Contoh, baru dilantik tahun kemarin atau dalam tahun 2023 ini boleh nggak ikut? Boleh. Kenapa? Karena di bawah komando kita, di bawah. Tapi kan ini nggak perlu saya jelaskan sebenarnya dari sisi politis. Kalau sudah bersifat politis jangan, kalau juridis oke. Kalau politis itu kan bersifat politis. Kenapa? Karena saya kalau nanti dia baru dilantik jadi advokat, oke, memenuhi syarat. Dia aktif di Pos Bakumadin, nangani perkara sudah bukan hanya puluhan, ratusan. Apa itu kita nggak terima? Karena sebelum dilantik, disumpah menjadi advokat, mereka itu semua sudah magang di pengadilan di Pos Bakumadin. Wajar dan wajib. Itu kita, makanya ada pengecualiannya. Kecuali dari non Pradin memang harus dia siapkan 20 dan sebagainya. Nah, kembali kepada manajemen. Manajemen sekali lagi saya ulangin, nggak usah khawatir. Tidak akan mungkin jalan tanpa ada sinergitas antara DPP, DPW, dan seterusnya. Oke, jelas Muhammad Sabri? Mungkin kita berikan kesempatan yang lain. Silakan, masih ada lagi? Bapak Slamet Fauzi, ada barangkali mau disampaikan? Oke. Suryanto, Pekanbaru, silakan. Ya. Terima kasih Ketum atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, terima kasih kepada admin maupun panitia yang telah mempersilahkan saya untuk bisa bergabung di Zoom meeting ini. Yang kedua, saya memang bukan dari organisasi Pradin, akan tetapi semua organisasi cincin mulai itu cincin akan tetapi seluruh organisasi advokat yang ada di Indonesia ini itu adalah bahagian dari saudara saya, bahkan bahagian dari saudara kandung saya. Apapun nama daripada organisasi advokat, karena berbeda nama organisasi tetapi tujuan dan hakikatnya adalah sama. Itu oposisi. Yang ketiga yang saya pertanyakan kepada Ketum adalah apakah dengan kita laksanakan program pendidikan magister advokat ini, yang pertama tentu harus berdasarkan regulasi dulu supaya kita nanti setelah selesai menyelesaikan studinya, yang pertama kita berhak menyandang gelar MAD. Kemudian apakah sesuai dengan yang disebutkan dari Permen Ristek Dikti nomor 5 tahun 2019 bahwa program pendidikan advokat itu harus bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi.
Jadi ini yang saya pribadi minta tolong dijelaskan demikian. Terima kasih Ketum dan semua jajaran dari saudara-saudaraku Peradin ada di pusat. Demikian. Baik, Bapak Advokat Senior Mahfujat SHM HMAD di Riau Pekanbaru. Amin, amin. Sabar, tahun depan kamu saya kukuhkan MAD-nya. Pertanyaannya, landasan dan dasar hukumnya sebenarnya di dalam proposal itu sudah saya jelaskan ada di situ. Hubungannya dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2019 itu adalah PRODIPA, Program Studi Profesi Advokat. Kemudian lanjutan daripada PRODIPA ini adalah Prodi MAD. Oh, Historinya adalah seperti demikian. Rakernas Pradin 2016 di Palembang itu kita menggagas bagaimana cara sistem meningkatkan mutu dan kemampuan advokat itu. Sehingga hasil putusan Rakernas mengamanatkan kepada DPP agar menyusun feasibility study, melakukan riset dan studi kepustakaan dan sebagainya, bila perlu studi banding ke luar negeri. Itu dilaksanakan sedemikian rupa, feasibility study diterima oleh pemerintah Kemendikbud, waktu itu Kemendikti, ternyata proposal itu berlebihan, harus dibagi dua. Pendidikan dasar ataupun yang populer kita sekarang ini PKPA itu adalah PRODIPA. Sekarang sedang digodok di Kemendikbud. Mungkin dalam waktu dekat PKPA akan dihapus apa yang diakui oleh Pak Mahfujat tadi. Nanti PKPA itu sudah tidak ada lagi, yang ada PRODIPA dan organisasi advokat. Maaf, ada gangguan teknis tadi. Saya sambung kembali. Untuk PRODIPA itu sedang digodok sekarang dalam waktu dekat, mungkin yang lebih tahu Pak Budiman, tapi yang jelas itu komunikasi kita dengan Kemendikbud sedang diproses di Direktorat Kelembagaan Dirjen Dikti Kemendikbud. Lanjutannya itu, jadi PRODIPA ini ada 2 semester, 1 tahun, selesai dapat gelar advokat. Belum. Setelah selesai mendapatkan gelar advokatnya, ijazah advokatnya, baru kembali untuk kompetensi profesi dikembalikan kepada, ataupun nanti dia siapa yang menyelenggarakan tadi di kampus itu, nanti organisasi advokat itulah yang membimbingnya untuk dilatih dan seterusnya praktek magang dan dilantik disumpah pada pengadilan tinggi. Itu mekanismenya. Setelah orang ini sudah menjadi advokat, praktek dia menangani perkara seperti yang kita lakukan sekarang ini, para advokat, kita tingkatkan lagi mutu dan kemampuannya, karena tidak cukup 1 tahun. Masih ada lagi lanjutannya. Itulah yang sekarang kita berbincangkan, yang akan segera kita lakukan. Bagaimana sekarang ini mengantisipasi yang begitu maraknya advokat di mana-mana, tapi kemampuan sangat boleh dikatakan nggak ada yang bisa apa-apa. Ini yang keprihatinan Pradin sejak 2016 sampai sekarang dan sudah memperhitungkan. Tiba saatnya ini kita harus memberikan kemampuan. Makanya koordinasi Pradin dengan Kemendikbud sudah baik, sudah bagus. Dalam waktu dekat mudah-mudahan PRODIPA bisa berjalan. Nanti kita sampaikan sesuai dengan asesmen dengan ataupun visitasi Direktorat Kelembagaan Dirjen Dikti ke Mahkamah Agung, Kemenkumham nanti, sehingga tidak ada lagi dan tidak bisa lagi nanti diambil sumpah advokat pada pengadilan tinggi bila mana seseorang itu belum memiliki ijazah gelar advokat. Kalau sekarang ini ditandatangani Pak Budiman surat ke Mahkamah Agung, stop pengambilan sumpah advokat, stop itu. Tapi
Pak Budiman ini sedang mempertimbangkan karena beliau juga sibuk di Poso Tentena dengan Palu, sehingga suratnya itu belum dibuat beliau. Kalau sekarang ini dibuat Pak Budiman atau Pak Sianturi atau Pak Prans ke Mahkamah Agung, stop pengambilan sumpah advokat bagi yang belum memiliki gelar ijazah advokat. Stop itu. Iya. Ini Pak Budiman sedang sibuk di Palu. Jadi sehingga belum, kalau kami layangkan surat ke Mahkamah Agung itu berhenti nanti. Nggak bisa lagi, karena itu syarat mutlak harus pakai ijazah yang bergelar advokat. Begitu Pak Mahfuzat. Iya. Nah, sehingga mutu advokat nanti ke depan, insya Allah akan tidak lagi seperti yang ada sekarang terjadi. Seperti awal tadi saya katakan. Amin. Bikin surat kuasa nggak becus. Bikin surat kuasa nggak becus. Bagaimana gugatannya? Bagaimana dia argumentasi di persidangan? Dia sudah disumpah menjadi advokat, nggak pernah ngejak pengadilan. Allahu Akbar. Na'udzubillah bidzalik. Aduh. Iya, pas Pak. Tapi kalau kami alhamdulillah insya Allah semua anggota Peradin itu saya gojlok sampai sekarang masih berperan aktif di sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Advokat itu sendiri kita implementasikan. Mungkin Pak Mahfuzat pun tahulah siapa Peradin yang punya Pak Budiman Sagala itu loh. Di bawah asuhan Profesor Sibuya. Sisi Mangaraja. Iya, Sisi Mangaraja. Jadi ada beliau yang mengasuh seluruh Indonesia ini, kita terakreditasi 80 cabang seluruh Indonesia untuk Riau, Dumai, Palalawan, Siak. Jadi di sana itu anggota Peradin itu. Ini sekarang sedang berjalan juga ada di situ namanya Advokat Senior Suryanto SH MH MAD. Itu beliau itu pegang gradin di Pekanbaru. Baru-baru ini membebaskan narkoba. Wah, luar biasa. Jarang itu perkara narkoba bisa dibebaskan. Makanya nanti mesti kita itu. Itu kita ambil ilmunya sedemikian rupa. Makanya ini sangat apa yang dikatakan Prof Pardomuan Sibuya tadi. Sudah Sibuya Pardomuan pula lagi namanya. Profesor pula. Nah, ini pula harus disedot ilmunya itu. Iya. Bahasa Batak itu domo itu pardomuan. Jadi harus kumpul semua. Nanti biar dikasih ilmu ke otaknya itu semua. Itu namanya pardomuan bahasa Batak. Ya. Domo itu baik-baik. Pardomuan semua perbaikan. Nanti Raja Sisi Mangaraja harus kembali bangkit untuk membantu semua advokat ini suatu kekuatan yang kuat di Republik ini. Mantap, Prof. Mantap. Amin. 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 Jangan amin aja, Angku Raja. Aduh, ini advokatku ini sudah berantakan ini. Nah, kira-kira begitu Pak Mahfuzat. Jadi saya ulang sekali lagi, ada dua ilmu yang ditemukan oleh Peradin. Ilmu pertama adalah Permendikbud Dikti nomor 5 tahun 2019 adalah nomenklatur yang dibuat oleh Peradin. Tingkat lanjutannya juga untuk setara profesionalisme adalah prodi MAD. Ini juga ilmu. Jadi ada tingkatan ilmunya. Emang orang Peradin ini pintar-pintar karena ada pertemuan Sibuya. Kalau nggak ada pertemuan kita nggak pintar-pintar ini. Terima kasih. Saya tidak minta pengakuan, tapi diakui negara melalui pemerintah kan? Ya, pasti. Gitu. Begitu. Jadi orang-orang Peradin ini umurnya juga sebentar lagi 70 tahun umurnya. Ngeri kan barang itu. Luar biasa. Nanti 30 Agustus 2023 umurnya 70. Oh, 79. 69. Iya, Yes. Ulang tahun keberapa kita, Yes? 69. Ulang tahun keberapa? 60 ya? 59. Ya, itu. Jadi kita buktikan bahwa organisasi tertua Peradin ya ilmunya kita telurkan juga dua ilmu kita temukan kita terapkan ke depan. Mudah-mudahan nanti karena ada profesor kita di sini pembimbing kita, mudah-mudahan dapat kita lakukan ke depan. Demikian Pak Mahfuzat, lebih jauh nanti kita akan bahas pada orientasi 2 minggu ke depan. Dari sekarang mungkin bukan dari Jumat tapi hari Sabtu lah. Karena banyak ini saya dapat WA, SMS dari anggota, Pak, kami ada PS, Pak, kami ini, Pak, kami itu, Pak. Minggu depan kita buatkan hari
Sabtu pagi jam-jam 9 lah yang longgar gitu. Ya. Pak Budiman juga ngomel-ngomel, kenapa hari Jumat siang? Kenapa bukan Sabtu? Kata Pak Budiman. Kalau dia dekat sih kita bertengkar, tapi karena dia jauh nggak perlu ditanggapin, biarin aja lah. Dia di Palu soalnya. Nah, kira-kira begitu Pak Mafizat. Ada lagi yang lain silakan. Sudah jam 4, sudah mau sholat asar. Ibadah. Ada lagi yang lain? Saya pakai itu. Izin Ya, silakan, pakai itu. silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Pak Ketum dan semuanya. Iya, Pak Ketum ini izin. Di kami Jayapura kami siap melaksanakan prodi MAD. Akan tetapi kami mohon ketika diselenggarakan prodi MAD di sini, Pak Ketum harus turun di Jayapura. Itu harapan kami. Kami sangat mengharapkan itu. Karena begini, kami sudah ketemu dengan fakultas universitas Uncen di sini. Kami ketemu dengan dekan hukum, dia sampaikan bahwa itu dia sangat mengapresiasi sekali program ini. Sehingga beliau mengharapkan Pak Ketum harus turun di Jayapura untuk MOU dengan Uncen, khususnya Fakultas Hukum. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan prodi PA ini, menurut beliau dia sampaikan bahwa katanya dari Pradi sudah melakukan itu. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Beliau dia sampaikan seperti itu, jadi sehingga dia sampaikan ke kami bahwa oke lah, kalau master advokat itu lebih bagus juga karena Pradi sudah lakukan prodi PA. Sehingga ini ya kami sangat mengharapkan apapun alasan Pak Ketum, kami mohon Pak Ketum harus turun di Jayapura. Itu harapan kami. Saya pikir demikian. Terima kasih Pak Ketum. Baik, terima kasih Thomas Pambue di Jayapura, Papua. Bukan janji, bukan hanya saya. Profesor Sibuya ini saya teng-teng ke sana. Pak Sianturi, Pak Frans. Siap, Pak Ketum. Siap. Nanti kami ke sana rombongan, tenang aja. Siap. Nah, atur aja waktunya, nanti bagaimana kapan pelaksanaannya di sana. Kalau sudah mekanismenya, sistemnya sudah lengkap siap di sana, kita turun. Siap, Pak Ketum. Nah, Pak Sibuya baru Jayapura. Ke Kutub Utara pun dijalani sama dia, sama saya. Nggak ada masalah. Iya. Baru Jayapura masih tanah air NKRI. Ya. Nggak masalah itu. Datang. Masalah saya datang. Nanti saya yang tekan MOU dengan Uncen. Nah, terus kemudian tadi yang menggelitik di hati saya, kamu bilang bahwa Pradi sudah MOU dengan Uncen mau melaksanakan prodi, Pak. Pak Budimannya aja masih di Palu. Belum koordinasi dengan Kemendikbud. Bagaimana dia mau MOU? Pelaksananya itu si Budiman. Bohong gitu. Ya, ini bahasa dari bohong itu, enggak ada benar itu. Kalau nggak ada si Budiman, kalau si Budiman mati sekarang, itu prodi Pak mati seluruh Indonesia. Nggak usah terdengar-dengar, nggak usah dibohongin. Otaknya itu si Budiman. Kecuali kalau sudah ditelorkan si Budiman, sudah dilaksanakan si Budiman, Pak Budiman ini satu kali, mati dia nggak apa-apa, masih ada penyambung. Ini belum mati orangnya kok dilangkahin mayatnya masih hidup-hidup. Nggak benar itu. Nggak benar itu prodi itu. Kalau Pak Budiman bilang, jalan-jalan, berhenti. Ya, benar ini, itu, kamu nggak usah takut. Nggak betul itu. Pak Thomas. Siap. Ya, jadi memang beberapa tahun lalu saya langsung ketemu dengan dekan Fakultas Hukum Uncen, Universitas Cenderawasih. Ya, yang stroke itu loh, tapi masih itu. Tapi saya dengar dia orangnya sudah meninggal sekarang, sudah diganti barangkali ya. Itu sudah meninggal. Ini dekan Fakultas Hukum yang baru. Jadi begini, kalau dia bilang sudah MIU dengan Prati belum paham yang baru ini.
Ya, Siap. belum paham dengan namanya prodi studi PA ini. Ya, prodi studi PA ini adalah program untuk 1 tahun, 2 semester. Namun bisa dengan bundling ke S2, magister hukum, ya kan? Atau bundling ke yang lain. Nah, jadi yang MU itu maksudnya adalah program yang 1 minggu, 2 minggu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ketua Umum Pradin tadi, bahwa kalau kita sudah efektif prodi PA ini, maka kita sudah siap berkoordinasi dengan Mahkamah Agung meminta supaya yang dapat disumpah sebagai advokat adalah yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019. Itu bukan di luar itu. Karena apa? Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, wajib hukumnya bekerjasama dengan pendidikan tinggi untuk melakukan prodi PA ini. Jadi itu Pak Thomas. Nah, sedangkan program Master Advokat ini sebagai lanjutan itu belum pernah kita bicarakan dengan Uncen. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sosialisasikan dengan Uncen. Pak Ketum sudah bilang akan datang ke sana rombongan. Tinggal sana siap enggak untuk mengkoordinasikan kepada kampus dan yang lain-lain. Siap. Sana ini, ya. Oke, saya kira demikian, Pak Thomas. Iya. Oke, saya kira sudah terjawab, sudah dijelaskan sama Pak Budiman. Mungkin masih ada lagi yang lain lagi, kita berikan kesempatan. Pak Budi Junaidi Ambon, silakan. Oke, Tum, sebentar. Satu lagi. Oh ya, lanjut. Ya, ini saya tidak puas ini. Jadi kalau seperti ini begini, apa yang saya dengar dari saya punya telinga mata ini dan prodi PA itu betul. Yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Uncen itu betul dari Peradi sudah kerjasama mengenai prodi PA. Sehingga dari Dekan Fakultas Hukum dia sampaikan bahwa ya kalau Master Advokat ini bagus. Jadi Peradi yang prodi PA, Peradi yang Master Advokat. Nah ini jadi yang kami harapkan Pak Ketum harus turun itu. Oke. Tidak ada pakai alasan itu, nggak bisa tidak. Harus. Oke, siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketum. Ya. Baik. Oke, silakan Pak Budi Junaidi Ambon. Ya, selamat sore Ketum, selamat sore Pak Wakil Ketum dan rekan-rekan setanah air. Iya, sebelumnya mohon maaf Ketum, saya baru kembali dari Polresta Ambon, jadi agak terlambat untuk mengikuti seminar ini, pencerahan dari Ketum. Iya, pada intinya sukses Ketum buat prodi PA dan Master Advokat. Semoga bisa berjalan sesegera mungkin dan berjalan dengan baik. Terima kasih Ketum. Salam hormat. Oke, baik. Silakan, masih ada lagi yang lain. Sudah jam 4 ini. Di Papua sudah maghrib. Ada lagi? Siapa? Cukup? Nah, ini kan panjang amat ya, jelas. Masih ada lagi yang mau disampaikan barangkali? Kalau tidak, biar kita akhiri. Usahanya di Indonesia. Nanti kita bersua 2 minggu yang akan datang ya, untuk orientasi langsung. Cukup? Baik, silakan tutup. Nah, siapa nutup nih? Pak Pras atau? Gobin dengan bantuan luar benar. Terima kasih Pak Ketum, Pak Waketum, dan semuanya. Kita mulai tadi dari jam 14 dan sampai waktu Indonesia Barat, dan sekarang sudah jam 16 waktu Indonesia Barat. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, bahwa nanti di pekan depan, tepatnya di hari Sabtu pagi jam 9, kita akan kembali melakukan orientasi. Jadi
nanti pas saat orientasi itu harapannya lebih banyak anggota Pradin yang bisa gabung dan seluruh pengurus dari Sabang sampai Merauke agar program ini segera bisa dilaksanakan. Atas nama DPP, perjalannya acara ini ada kekurangan dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara ada kekurangan, mohon maaf yang besar-besarnya. Diakhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Jadi apa? Ada saran Nutupnya mana tuh? barangkali